Halo, aku Najwa Fadia. Di sini aku perwakilan dari kelompok 11 dengan materi teori agenda setting dan teori spiral of silence. Teman-teman, mari kita simak ya videonya. Apa sih Kak itu teori agenda setting? Kan sejarah teori agenda setting. Agenda setting teori atau bisa disebut juga teori penyusunan agenda mulai dirintis sejak tahun 1968 ketika berlangsungnya penelitian tentang kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat. Penelitian ini berhasil menemukan hubungan yang tinggi antara penekanan berita dengan bagaimana berita itu dinilai, tingkatannya oleh pemilih yang kemudian menjadi hipotesis teori agenda setting. Hasil penelitian ini yang kemudian menjadi fenomena utama bagi Maxwell Malcolm dan Donald Elshaw dalam melahirkan teori agenda setting pada tahun 1972. Lubis 2007 volume 106 sebagai ilmuwan yang pertama sekali menguji teori ini. Maxwell Malcolm dan Donald Elshaw kemudian menjadi tokoh utama di balik teori ini, yang 4 tahun setelah penelitiannya 1968 sampai 1972 baru mengumumkan ke publik bahwa risetnya itu menguatkan hipotesis hingga keduanya sepakat menanamkan teori tersebut sebagai teori agenda setting teoris. Mari kita simak pengertiannya ya. Secara bahasa, pengertian agenda setting adalah pengaturan agenda. Agenda sendiri secara bahasa artinya buku catatan atau acara. Secara istilah, agenda bermakna tujuan, sebagaimana dalam istilah agenda tersembunyi, hidden agenda, alias maksud tertentu yang tidak dikemukakan secara eksplisit. Apa sih itu agenda setting? Agenda setting merupakan model penelitian klasik yang meneliti efek media massa. Model agenda setting ini merupakan suatu model penelitian efek media yang paling muda usianya. Setelah fokus penelitian para peneliti tentang efektif media massa yang menganggap media massa paling perkasa, merubah sikap dan perilaku khalayak sesuai dengan keinginan komunikator, sehingga khalayak dianggap pasif atau yang dikenal dengan model hypodermis, dan uses and gravitation yang menganggap khalayak aktif dalam memformulasikan media untuk memenuhi kebutuhannya. Maka model agenda setting adalah suatu pendekatan yang mencoba memadukan model peneliti pertama dan kedua dengan fokus peneliti yang bergeser dari efek sikap dan pendapat kepada efek kesadaran dan pengetahuan. Model peneliti ini telah menambah bentuk atau model peneliti efek media massa. Peneliti bercorak agenda setting ini meskipun pada awalnya meneliti efek kampanye politik para kandidat selama masa kampanye, namun penelitian ini bisa dilakukan untuk melihat efek media massa selain isu kampanye dan politik. Fungsi teori agenda setting. Fungsi agenda setting media massa ialah kemampuan media massa untuk menseleksi dan menekankan beberapa topik, menyebabkan publik menerima topik tersebut sebagai topik yang penting, menurut Severin dan Tankard 1980. Jenis agenda setting. Menurut Hadi dalam Haryatputro 2015, perkembangan zaman telah menghadirkan media baru. Media lama tentu akan tergeser keberadaannya, walaupun di sisi lain media lama juga menyambut media baru sebagai evolusi dari media lama. Media cetak dan elektronik yang kini telah dikemas dalam bentuk digital atau sering dikenal dengan portal berita online atau media online. Situs berita online merupakan situs yang menyediakan informasi up-to-date setiap hari mengenai sesuatu peristiwa atau kejadian yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari, seperti pendidikan, olahraga, teknologi, politik, dan hidup sehat. Menurut Akbar dalam Gunawan 2017, media online merupakan media yang menggunakan internet. Sepintas lalu orang yang akan menilai media online merupakan media elektronik.
Tetapi para pakar memisahkan dalam kelompok tersendiri. Alasannya, media online menggunakan gabungan proses media cetak dengan menulis informasi yang disalurkan melalui sarana elektronik, tetapi juga berhubungan dengan komunikasi personal yang berkesan perorangan. Contoh penerapan teori agenda setting dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada pemilihan umum, media fokus pada isu tertentu. Selama masa kampanye, media seringkali fokus pada isu-isu tertentu seperti ekonomi, keamanan, atau korupsi. Dengan terus-menerus menyorot isu-isu tersebut, media secara tidak langsung membentuk persepsi publik tentang apa yang dianggap penting dalam pemilihan umum. Yang kedua, debat kandidat. Debat kandidat yang disiarkan secara langsung juga menjadi ajang untuk mengatur agenda publik. Isu-isu yang dibahas dalam debat akan menjadi topik utama perbincangan masyarakat. Kesimpulan dari teori agenda setting. Kesimpulan dari teori agenda setting ini adalah bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Dengan menyoroti topik-topik tertentu melalui seleksi dan penekanan topik, media mempengaruhi perhatian dan persepsi publik mengenai hal-hal yang relevan atau mendesak. Dalam kehidupan sehari-hari, teori ini menunjukkan bahwa media tidak secara langsung mengubah sikap atau opini individu, tetapi berperan penting dalam membentuk kesadaran dan pengetahuan publik tentang isu-isu tertentu. Materi yang kedua adalah tentang teori spiral of silence. Sejarah teori spiral of silence. Sejak awal kemunculan pada tahun 1972, teori spiral of silence menyedot perhatian bidang keilmuan sosial. Beberapa penelitian menggunakan teori ini sebagai basis utama dalam menganalisis masalah. Teori spiral of silence merupakan sebuah teori tentang berubahnya public opinion. Dalam teori ini, Elizabeth Neulem berasumsi bahwa individu memiliki opini tentang berbagai isu. Akan tetapi, ketakutan akan terisolasi menentukan apakah individu itu akan mengekspresikan opini-opininya secara umum. Pengertian teori spiral of silence. Spiral of silence adalah teori yang dikemukakan oleh Elizabeth Neulem yang menjelaskan kecenderungan individu untuk diam atau menahan pendapatnya ketika opini mereka bertentangan dengan pandangan mayoritas. Mereka yang berada dalam posisi minoritas seringkali memilih tidak berbicara karena takut diisolasi atau dikucilkan oleh masyarakat. Media memainkan peran signifikan dalam teori ini dengan lebih banyak menyoroti opini mayoritas, sehingga pandangan yang berbeda semakin tertekan dan tersembunyi, menciptakan spiral di mana semakin banyak orang yang merasa enggan untuk mengekspresikan pendapat yang berlawanan. Konsep yang diperkenalkan oleh Elizabeth Neulem pada awal 1970-an yang berfokus pada peran media dalam membentuk opini publik dan perilaku individu dalam konteks sosial. Teori ini menyatakan bahwa orang cenderung tidak mengungkapkan opini mereka jika opini tersebut berbeda dengan pandangan mayoritas, karena takut dikucilkan atau diisolasi secara sosial. Media berperan dalam memperkuat spiral ini dengan menampilkan dan memperkuat pandangan mayoritas. Sementara pandangan minoritas kurang diberi ruang. Akibatnya, orang yang merasa memiliki pandangan minoritas cenderung tetap diam, sehingga pandangan mayoritas semakin terlihat dominan. Proses ini menciptakan spiral keheningan, di mana pendapat yang berbeda semakin dipinggirkan. Fungsi teori spiral of silence adalah untuk menganalisis bagaimana opini publik terbentuk dan mempengaruhi individu dalam menyuarakan atau menahan pendapat mereka. Teori ini menyoroti bahwa media berperan besar dalam memperkuat opini mayoritas, yang pada gilirannya membuat individu dengan pandangan minoritas merasa takut untuk berbicara karena khawatir diisolasi. Dengan demikian, teori ini membantu memahami proses sosial di mana pandangan mayoritas dapat mendominasi diskusi publik, sementara opini minoritas tertekan dalam spiral keheningan. Jenis-jenis dari teori spiral of silence. Teori spiral of silence menjelaskan dua jenis pengalaman utama yang membuat individu merasa tidak berdaya untuk mengutarakan pendapatnya.
Yang pertama, kesulitan mendapatkan publisitas. Pandangan yang berbeda seringkali tidak mendapatkan ruang media, membuat individu merasa opini mereka tidak akan didengar atau dianggap. Yang kedua, fungsi penghukuman media. Media dapat menciptakan tekanan sosial melalui cara pemberitaan yang seakan menghukum atau mempermalukan pandangan minoritas, sehingga orang yang semakin enggan untuk menyuarakan opini yang berlawanan dengan pandangan umum atau minoritas. Faktor-faktor ini bersama dengan karakteristik media seperti ubiquity, kehadiran luas media, cumulativeness, pengulangan informasi di berbagai platform, dan konsensus kesamaan pandangan antara media memperkuat efek spiral di mana pandangan mayoritas terus mendominasi sedangkan pandangan minoritas semakin terpinggirkan. Contoh penerapan spiral of silence. Kasus sosial atau politik dalam konteks isu-isu sosial atau politik yang sensitif seperti kebijakan pemerintah atau perubahan sosial tertentu. Masyarakat yang memiliki opini minoritas seringkali enggan menyuarakan pandangannya. Media memperkuat pandangan mayoritas sementara mereka yang berbeda pendapat merasa terisolasi dan akhirnya memilih diam. Yang kedua, media sosial dan opini publik. Individu cenderung mengikuti opini mayoritas yang terbentuk di media sosial, terutama pada isu-isu sensitif atau kontroversial yang mereka rasakan. Pandangan karena tidak populer cenderung diam dan tidak mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka karena takut dikritik atau dikucilkan. Kesimpulan dari teori spiral of silence bahwa teori ini menggambarkan bagaimana opini mayoritas dalam masyarakat dapat mendominasi ruang publik dengan bantuan media yang pada akhirnya menekankan pandangan minoritas. Elizabeth Noelbaum mengemukakan bahwa individu dengan opini minoritas seringkali memilih diam karena takut akan isolasi sosial. Media memainkan peran penting dengan lebih banyak menampilkan pandangan mayoritas, yang mengakibatkan pandangan berbeda makin terpinggirkan. Teori ini berguna dalam memahami dinamika sosial dan pengaruh media terhadap opini publik, menunjukkan bahwa dominasi opini tidak selalu mencerminkan pandangan seluruh masyarakat, melainkan hasil dari efek spiral di mana individu enggan untuk menyuarakan pandangan yang berlawanan. Dalam konteks komunikasi Islam, materi ini juga menekankan bahwa kebenaran harus ditegakkan meskipun berada pada posisi minoritas, karena kualitas opini dapat lebih berpengaruh daripada kuantitas. Itulah penjelasan tentang materi spiral of silence dan teori agenda setting. Mari kita simak video penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentang materi teori agenda setting. Ya, lu lihat nggak berita tentang bencana alam di Sulawesi? Ini harus jadi headline utama nih. Kita butuh perhatian lebih. Gue tahu itu penting sih, tapi kan ada cerita lain yang lebih urgent kan? Kayak pertanian organik yang baru keungkap. Itu kayaknya lebih deket deh sama audiens kita. Kita harus fokus ke yang paling benar, yang bisa mempengaruhi opini publik. Mia, kalau enggak ya orang nggak akan peduli. Berita bencana alam ini bisa jadi headline yang trending nih. Tapi itu lo bilang tren yang sensasional kan? Apa kita benar-benar cuma ikut-ikutan tren tanpa mikirin dampaknya? Apa kalian pernah berpikir kalau media ini justru membentuk publik, bukan hanya mengikuti tren? Kalau berita tentang bencana lain atau yang jadi headline utama, itu akan menggelamkan isu yang lain. Sebenarnya itu lebih penting. Maksud lu? Maksud gue, media punya kekuatan untuk menentukan apa yang harus diperhatikan. Apa yang kita pilih untuk diberitakan atau disembunyikan itu yang akan menentukan opini. Agenda setting, kita bukan hanya menyampaikan berita, tapi juga mengarahkan apa yang orang anggap penting.
Bener sih Najwa, banyak media yang akhirnya fokus ke apa yang paling sensasional kan, tanpa benar-benar ngelihat dampaknya terhadap perubahan sosial yang lebih besar. Tapi bagaimana kita milih apa yang benar-benar penting? Pikirkan begini Rafa, setiap media punya pilihan tentang apa yang diberitakan. Ketika kita pilih untuk mengangkat isu pertanian organik atau berkelanjutan, kita memberi perhatian pada hal-hal yang mempengaruhi kehidupan jangka panjang. Mungkin nggak langsung trending, tapi lama-lama isu-isu seperti itu akan menggerakkan orang untuk bertindak. Jadi kita nggak hanya sekedar melaporkan apa yang terjadi, tapi juga harus bisa berpikir panjang tentang apa yang masyarakat butuhkan untuk tahu. Benar, kalau kita cuma ikut-ikutan tren, kita akan kehilangan kesempatan untuk mengedukasi dan menginspirasi orang. Media itu harus punya peran lebih besar, bukan cuma jadi penghibur atau alat sensasi. Oh, jadi ini yang lo maksud mengangkat isu yang lebih besar, Wak? Iya, ini adalah bagian dari cerita apa yang lebih besar tentang berkelanjutan. Apa yang terjadi di sini lebih penting daripada berita bencana alam yang sesaat. Ini tentang masa depan kita. Kita bisa ngasih pengaruh lewat media sosial sih, dan mungkin mulai ngarahin pembicara tentang pentingnya keberlanjutan dan pertanian organik. Kalau orang tahu manfaatnya, mereka bisa lebih aware loh. Jadi ini bukan cuma soal headline, ini soal nyiptain perubahan lewat pemahaman dan kesadaran. Mungkin saatnya udah mulai mengubah cara kita ngeliat berita. Oke, dia kita bakalan ngangkat cerita ini sebagai headline. Gimana menurut kalian, gimana nih kalau berita ini gue jadiin headline? Gue rasa kayak bakal banyak orang yang tertarik sih, apalagi yang peduli sama masa depan kan. Soalnya kita bukan cuma ngikutin tren, tapi kan kita juga nyiptain tren baru. Ini baru awal teman-teman. Kita bisa mulai dengan mengubah agenda, bukan hanya apa yang kita laporkan juga, bagaimana kita melaporkannya. Kita emang punya kekuatan sih buat netepin agenda, tapi sekarang kita harus mastiin kalau agenda itu tuh membawa kebaikan buat banyak orang. Itulah tujuan dari Sejati Media, menginspirasi perubahan dan hanya mengikuti arus saja. Ayo deh, kita mulai dari langkah kecil, siapa tahu dunia ikut berubah kan?